Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmah, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai hari akhir. Jamaah juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, marilah kita sama jalani dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, dan semaksimal mungkin marilah kita bersama-sama menghindari hal-hal yang sia-sia agar tujuan puasa bisa kita capai dengan semaksimal mungkin. Beberapa hal yang mungkin bisa kita hindari, yang pertama, makan yang berlebihan. Puasa 1 hari penuh, menahan lapar, haus. Kadang-kadang kemudian kita berpikir ketika buka nanti kita harus makan yang banyak. Ketika buka nanti kita harus menambahkan porsi makan kita. Sudah ada es buah, sudah ada susu, masih kita tambahkan lagi air jeruk. Luar biasa keinginan kita ketika menjelang berbuka puasa. Semua yang sudah disiapkan di meja makan. Firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jamaah juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyukyanya ketika kita melakukan buka puasa, mungkin bisa kita awali dengan makan 1 biji kurma atau 3 buah kurma, kemudian diikuti dengan air putih. Selanjutnya mungkin kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, baru kemudian kita lanjutkan dengan pola makan yang baik. Kenapa? Karena perut kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk sepertiga makanan, untuk sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas kita. Sehingga kita bisa menghindari makan yang berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita hindari adalah kadang-kadang ada orang tertentu yang mengabaikan makan sahur. Karena apa? Karena mungkin waktu berbuka sudah kenyangan. Minumnya sudah banyak, apa-apa sudah masuk semua, sehingga ketika waktunya sahur mungkin yang bersangkutan aku masih kenyang dan seterusnya. Atau mungkin kadang-kadang ada yang bermalas-malasan untuk melaksanakan sahur. Kenapa? Karena mungkin masih ngantuk dan seterusnya. Padahal di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya sedikit, marilah kita coba lakukan sahur. Mungkin dengan kurma, kalau di sini mungkin bisa dengan pisang atau yang sejenisnya, kemudian diikuti dengan minum air putih 1 gelas. Minimal itu. Sehingga sahur yang ada keberkahan ini bisa kita dapatkan. Yang kedua itu, mengabaikan makan sahur. Yang ketiga, mengabaikan sopan santun. Banyak sekali di antara kita kadang-kadang merasa cukup ketika berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi kadang-kadang mengabaikan perbuatan kita, perkataan kita, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan itu kadang-kadang kita lakukan. Entah itu dengan ghibah, entah itu dengan ngerasani temannya, entah itu dengan berkata-kata kotor, atau melakukan perbuatan lain yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Ini. Yang ketiga, mengabaikan sopan santun. Ini harusnya kita jauhi.
Kenapa? Karena hal-hal yang tidak baik itu akan mengurangi nilai puasa kita. Yang keempat, mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena puasa merasa lemas, merasa tenaganya berkurang, ini kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Waktunya azan mungkin, wah badanku lemas, sholatnya nanti saja, kadang-kadang seperti itu. Atau tidak hanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu, tapi mungkin kewajiban ketika kita di tempat kerja, harus menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan. Kadang-kadang kita justru menjadikan alasan puasa itu untuk mengabaikan menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya kita segera selesaikan. Ini yang harus juga kita hindari. Jamaah juara yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang mungkin harus kita hindari sehingga tujuan puasa kita bisa kita raih semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita sama-sama maksimalkan puasa kita ini dengan menghindari bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu. Seringkali kita mengisi waktu puasa kita dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak positif. Misalnya, menjelang waktu berbuka tidak kita gunakan untuk tadarus Quran, tidak kita gunakan untuk berzikir, tapi kita gunakan untuk bermain HP. Entah game, entah scroll medsos dan seterusnya. Hal-hal yang sia-sia. Ini yang harusnya kita usahakan untuk sama-sama kita tinggalkan semaksimal mungkin. Itu beberapa hal, ada 5 tadi. Yang pertama adalah makan yang berlebihan harus kita hindari. Yang kedua adalah meninggalkan makan sahur atau mengabaikan makan sahur. Yang ketiga mengabaikan sopan santun. Dan yang keempat adalah mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan. Dan yang terakhir bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pengingat bagi diri kami sendiri dan juga bagi jamaah juara semuanya. Mudah-mudahan amalan-amalan puasa kita semakin baik sehingga tujuan puasa kita bisa kita capai dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian, ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.